الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله yang keras, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Ay kama qala: man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-'azim. Sa'adat al-kurama masyayikhuna al-a'izza wa ulama'ina al-ajlan yang sama kita taati, kita muliakan para asatidz wal asatidzah, para guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama kita taati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Al-Mukarram Al-Mu'azzam Ustaz Rabbah Tajri yang tadi sudah memberikan sambutan untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita taati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor Al-Mukarram Ustaz MP Nurwan Kurniawan SOMM, dan yang juga sama kita taati Ketua Majelis Ulama Indonesia Cilengsi Al-Mukarram Al-Mu'azzam Kiai Haji Sarta Firdaus, dan yang sama kita taati, kita muliakan Ketua DNI Cilengsi Al-Mukarram Haji Ujang Hidayat, dan kepada seluruh para asatidz wal asatidzah yang afwan ta'ziman wa takriman, yang tidak tersebut namanya mohon maaf karena catatannya cuma segini doang. Yang penting insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita insyaallah disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allah muliakan derajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus pada hadirin hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin hadir dan kumpulnya kita malam hari ini insyaallah akan menjadi satu wasilah berkumpul dan berjumpanya kita kelak bersama Rasulullah di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena mengingat waktu sudah malam, saya tidak akan berpanjang kalam, saya langsung tutup doa. Habis ini bareng-bareng kita makan. Tujuh. Jadi kalau DKM di sini acaranya nggak bisa malam-malam kebetulan. Kalau gitu saya langsung tutup doa aja ya. Ya Bu, kita sepakati dulu biar akur. Kira-kira Bapak siap dengerin tausiah mau sampai jam berapa? 12. Ya. Sampai jam berapa Ibu? Dah, biar nggak terlalu lama saya langsung tancap gas gigi 4. Ada ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Ramahnya lebih cepat, lebih bagus. Sebab jujur dari datang tadi perut saya udah lapar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya uraikan tentang peringatan Maulid Nabi, kalau boleh mohon maaf, tolong dijawab pertanyaan saya semua yang hadir malam hari ini. Malam hari ini kita hadir kumpul, capek-capek berangkat dari rumah, gembira dengan kelahiran Rasulullah, memperingati kelahiran Rasulullah. Emang yang nyuruh siapa? Jawab. Bapak datang gembira memperingati kelahiran Nabi, emang yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa Pak? Ibu datang ke tempat ini memperingati Rasulullah lahir, yang nyuruh siapa? Ketua DKM. Ketua DKM. Siapa yang nyuruh? Kenapa ini perlu saya sampaikan Pak? Karena demi Allah inilah pertanyaan yang setiap tahun selalu muncul kepada kita. Kita nggak bisa pungkiri ada saudara-saudara kita yang alergi dengan peringatan Maulid Nabi. Betul apa betul? Katanya Maulid Nabi itu diada-ada, nggak pernah ada di zaman Nabi. Itu ketahuan orang ngopinya kurang
Sudah jelas-jelas dalilnya ada, ayat Al-Qur'annya ada. Kalau ada yang bertanya, emang siapa yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi, gembira atas kelahiran Nabi, maka jawab dengan tegas, yang nyuruh kita bukan Nabi, bukan ulama, melainkan yang nyuruh kita langsung adalah Allah Subhanahu. Maka jawab dengan tegas. Kalau ada yang bertanya, siapa yang nyuruh kita gembira atas kelahiran Rasulullah, jawabannya adalah Allah Subhanahu. Kadang-kadang kan kelompok sebelah, Pak, mohon maaf, dikit-dikit nanya emang dalilnya mana? Kalau yang nyuruh ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan buka dalam surah Yunus ayat 58. Allah dengan sangat tegas menyampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Diawali dengan kalimat fi'il amr, "Qul", sampaikan wahai Muhammad. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-amru yadullu lil wujub. Setiap perintah itu berarti mengandung makna wajib. Kalau Allah perintahkan kepada kita, berarti wajib hukumnya kita untuk taat kepada perintah Allah. Pertanyaannya, apa perintah Allah pada ayat surah Yunus ayat 58 ini? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, agar umatmu berbahagia di saat mereka mendapatkan rahmat darimu. Ini Allah sendiri yang langsung memerintahkan agar supaya kita gembira menyambut rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi seluruh alam semesta ini. Ini dua ayat sudah sangat kuat, Pak. Kemudian dua ayat ini digabungkan oleh para ulama, kemudian dijadikan dasar hukum istighfar, bahwasanya peringatan Maulid Nabi, gembira atas kelahiran Nabi, itu turun perintahnya langsung dari Allah Subhanahu. Makanya mohon maaf, saya kadang-kadang jengkel melihat kelompok-kelompok sebelah yang dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomong bid'ah, itu nggak pernah dicontohkan sama Nabi. Ini model Pak zaman sekarang, orang nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, tiba-tiba jadi kiai. Ini muncul zaman sekarang. Ngajinya bukan pakai amsilah tasrifiyah, fa'ala yang qul fa'ala wa maf'al wa huwa fa'il, tapi ngajinya tabayatubu YouTuber. Ngajinya cuma lewat YouTube doang, tiba-tiba jadi ustaz, jadi kiai. Ini muncul zaman sekarang. Makanya hati-hati dalam kitab Al-Alim dikatakan, "Man ta'allama al-'ilma bila syai'in fa syai'u syaitan." Barang siapa yang menuntut ilmu baca buku sendiri tanpa didampingi oleh seorang guru, maka bersiap-siaplah setan dan iblis yang akan menjadi guru mereka. Kenapa demikian? Sebab setan itu paling senang melihat ada orang bodoh lagi belajar. Dibuat salah dalam menafsirkan ayat, dibuat salah dalam menafsirkan hadis, sehingga menafsirkan ayat Quran seenak jidatnya sendiri. Ini muncul zaman sekarang. Makanya pentingnya kenapa kita ini ngaji, dan kenapa pentingnya kita ini tahu apa asbabulnya kita memperingati Maulid Nabi, karena perintah ini adalah datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kalau sampai saya katakan kita memperingati Maulid Nabi ini ketinggalan dengan Nabi. Kita ini memperingati Maulid Nabi hanya musiman. Datang bulan Rabiul Awal, masjid, mushola, majelis taklim baru mengadakan peringatan Maulid Nabi. Telat. Rasulullah memperingati Maulid Nabi bukan setahun sekali, melainkan setiap minggu, malah Rasulullah mengagungkan kelahirannya. Ini dalilnya kuat. Su'ilah al-shawmil ismin wal isnin wal khamis. Ketika Rasulullah ditanya tentang kebiasaan Nabi melaksanakan puasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa ya Rasulullah engkau selalu berpuasa di dua hari ini? Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'itsu fihi wa yaumu usila alayya. Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan di muka bumi ini. Dan di hari Senin pula Allah mengutusku menjadi seorang nabi, dan di hari Senin pula Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepadaku. Berarti Nabi itu mengagungkan kelahirannya setiap hari Senin. Berarti yang contohin Maulid Nabi malah justru Nabi sendiri dengan cara berpuasa di setiap hari kelahirannya.
apalagi kita selaku umatnya, kita butuh syafaatul husnanya, maka kita semua berharap mudah-mudahan kita kelak berkumpul bersama Rasulullah. Amin. 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 Ya Rabbal. Dah cukup ya Bu. Ibu saya teriak-teriak begitu, ibu ngerti apa enggak kira-kira? Saya mau ngomong kabar saja. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu begitu besar kecintaannya kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ngomong gini di hadapan para sahabat, dan demi Allah, hadis inilah yang menyebabkan para sahabat cemburu kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ana mustaqbil bi ikhwani. Aku rindu kepada saudaraku. Netes air mata Rasulullah menyampaikan hal itu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat yang selama ini mendampingi engkau? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Lah, bukan. Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat terhebatku. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Namun bukan saudaraku yang aku maksudkan ini. Lalu siapa saudaramu yang kau maksudkan ya Rasulullah? Sampai kau menangis ya Rasulullah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Rasulullah? Ikhwani humul ladzina lam yaruni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka-mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku. Ayo yang kompak. Mereka-mereka dari golongan umatku yang belum pernah melihat wajah, belum pernah mendengarkan suara, belum pernah mendengarkan ceramah, belum pernah hadir di majelis taklim, namun mereka beriman kepada. Tolong, yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi siapa kira-kira? Hah? Umatnya. Kira-kira siapa yang dimaksudkan Rasulullah tadi? Umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku, namun mereka beriman kepadaku. Kira-kira siapa yang dimaksudkan oleh Nabi? Ini bagus, yang bilang kita bagus. Harus percaya diri Pak. Kenapa demikian? Sebab rasa-rasanya hadis ini mengarahkan kepada kita. Betul apa? Demi Allah, sampai detik ini kita memperingati kelahiran Nabi. Bapak Ibu apa pernah lihat kayak apa wajah tampan Rasulullah? Pernah nggak lihat? Bapak Ibu nggak pernah lihat kayak apa tampan wajah Nabi kita? Belum pernah kayak apa lembut halus tutur kata Rasulullah? Belum pernah dengerin ceramah Rasulullah? Belum pernah hadir di majelis taklimnya Rasulullah? Namun kenapa Bapak Ibu punya perasaan cinta kepada Rasulullah? Padahal ibu bapak nggak pernah ketemu dengan Nabi. Maka demi Allah saya sampaikan, cinta ibu kepada suami beda jauh dibandingkan cinta ibu kepada Rasulullah SAW. Cinta ibu kepada suami itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tumbuh perasaan cinta. Ibu saya mau tanya, dulu seandainya ibu sama orang tua ibu tiba-tiba main dikawinin aja nggak pernah tahu kayak apa calon wajah suami ibu, mau nggak kira-kira? Bapak mau nggak Pak kira-kira? Langsung dikawinin tanpa tahu kayak apa calon istri? Nggak akan tahu. Kan minimal harus taruh dulu, kenal dulu kayak apa, ganteng apa nggak calon suami saya, betul nggak Bu? Kalau ibu biasanya pertimbangannya satu, kira-kira suami saya, calon suami saya kaya apa enggak? Kalau nggak kaya, lo gue bener nggak Bu? Tapi lihat cinta kita kepada Rasulullah nggak butuh syarat. Kapan kita pernah kenalan dengan Rasulullah? Kapan kita pernah melihat wajah Rasulullah? Dahsyatnya, kenapa Bapak Ibu punya perasaan cinta kepada Rasulullah padahal nggak pernah lihat wajah Nabi? Demi Allah, inilah umat Rasulullah yang nanti akan pertama kali dipanggil oleh Rasulullah. Umatku mutaakhirin yang hidup nggak pernah lihat aku, namun mereka beriman kepadaku. Insya Allah termasuk jamaah Masjid Al-Muhajirin malam hari ini. Amin. Amin ya Rabbal. Pertanyaan saya, ibu cinta nggak sama suami? Lebih besar mana cinta ibu sama Rasulullah atau suami? Yakin? Suaminya dengar nih, awas nanti nggak dikasih. Lebih besar cinta kepada Rasulullah atau cinta kepada suami?
Rasulullah. Betul. Yakin? Yakin? Kenapa saya nanya begitu, Bu? Sebab sampai detik ini saya belum pernah lihat. Katanya ada seorang suami yang sayang kepada istrinya. Ada nggak kira-kira kalau istri meninggal dunia, suami mau masuk ke dalam kuburan? Ada? Pertanyaan saya satu, seandainya mohon maaf, ibu nanti dipanggil duluan menghadap Allah, kira-kira suami ibu bakalan sedih atau senang? Jawab. Kira-kira suami ibu bakalan sedih apa senang? Hah? Senang. Pak, tolong dijawab. Bapak-bapak, kira-kira kalau nanti harus rela kehilangan istri bapak, bapak-bapak bakalan sedih apa senang? Hah? Sedih apa enggak? Sedih, Bu, subhanallah. Sedih apa ya? Sedih. Pertanyaan saya yang kedua, kalau suami ibu sedih, kira-kira bakal nangis apa enggak? Enggak. Nangis apa? Nangis, subhanallah. Nangis, karena bagaimanapun seorang suami sama seperti perempuan punya perasaan. Walaupun perasaan laki-laki itu gak selembut dan tidak selembut perempuan, betul aku. Tapi suami pun punya perasaan sedih, punya perasaan menangis. Bedanya apa? Biasanya suami kalau sedih mah sedih, nangis mah nangis, tapi nangisnya cuma mata sebelah kanan doang. Betul nggak, Pak? Kadang ada seorang suami baru ditinggal pergi istrinya 1 bulan, setiap mau berangkat kerja di depan pagar rumahnya dia nyanyi di depan rumah. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan di jurang kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Baru sebulan ditinggal pergi istrinya nyanyi begitu. Bahkan mohon maaf, ada cerita lucu. Seorang suami baru ditinggal pergi istrinya, saking sayangnya kepada istrinya, tiap hari datang ke kuburan istrinya, dia nangis di atas kuburan istrinya. Akhirnya apa? Ketemu sama tetangganya, Pak, sudahlah tolong diikhlaskan, kasihan istrinya, jangan ditangisin terus. Bapak saya lihat tiap hari nangis di atas kuburan istrinya, itu kenapa? Udah pulang, Pak, diikhlasin, kasihan istrinya. Pulang Pak, pulang, besoknya balik lagi, dia nangis di atas kuburannya, saking sayangnya dipeluk kuburan istrinya sampai dikipasin kuburan istrinya. Saya mau tanya, ada nggak suami yang model begitu? Ada, inilah bisa ceritain. Ketemu lagi sama tetangganya, Pak, kenapa masih balik lagi ke kuburan istrinya? Kasihan istrinya kalau ditangisin terus, itu kenapa? Pakai dikipasin segala kuburan istrinya. Apa jawabannya? Ternyata jawaban di luar dugaan tetangganya yang nanya. Saya kipasin kuburan istri saya bukan karena kepanasan. Dan terus kenapa kurang kerjaan pakai dikipasin? Bukan begitu, Pak, saya ingin pesan istri saya dulu waktu masih hidup. Emang istri pernah pesan apa? Bukan cuma pesan, tapi saya diancam sama istri saya. Diancam kenapa? Tetangganya bingung, Pak. Istri saya dulu pernah bilang begini, Mbak, awas lo ya, nanti kalau gua meninggal duluan, jangan berani-berani lo kawin lagi sebelum tanah kuburan gua kering. Ternyata tiap hari dia kipasin kuburan istrinya, biar cepat kering tanahnya, biar cepat kawin lagi. Itu rata, Bu, semua model laki-laki begitu, kecuali yang lagi ngomong. Makanya kenapa saya katakan beda cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan Rasulullah akan masuk ke alam barzakh kita. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tanamkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cintamu kepada siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Insyaallah syafaatul usma Rasulullah akan mengalir untuk kita di yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal. Makanya mohon maaf kalau ngomongin masalah Maulid Nabi, biasanya seharusnya yang paling antusias menyambut kelahiran Rasulullah itu kaum perempuan dibandingin kaum laki-laki. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau kita buka sejarah, Pak, dulu sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi,
Itu nasib perempuan itu sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Masya Allah, perempuan zaman dulu itu dilahirkan hanya untuk melahirkan, sebagai alat dan bahan pemuas nafsu laki-laki. Gak ada harganya, murah, benar-benar murah, gak ada harga dirinya. Bahkan Masya Allah, bro, gak usah jauh-jauh di Arab, di Indonesia, raja-raja Jawa zaman dahulu itu pelihara selir seenaknya, 10, 20 selirnya, 30 selir. Habis perempuan pada dikatakan dulu 1.300 campur odol plus minyak goreng, murah, gak ada harganya. Bahkan Raja Turki pelihara Arab sampai ratusan. Bahkan yang mencengangkan, kalau ibu buka peta sejarahnya di Cina, dinasti Ming terakhir kerajaan Cina itu bangun istana sebanyak 1.000 kamar. Itu kenapa raja bangun istana sampai 1.000 kamar? Masya Allah, itu raja bininya ada 1.000. La haula wala quwwata